Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara-cara untuk melakukan submit ya paper artikel pada OJS Jurnal Pengabdian Masyarakat atau PIMAS. Nah, di sini teman-teman tinggal mengakses saja yaitu URL-nya, misalnya journal.uhb.ac.id index.php garis miring PIMAS gitu. Misalnya ini adalah sebuah URL-nya. Nah, teman-teman untuk dapat melakukan submit ya, submit artikel gitu ke Jurnal Pengabdian Masyarakat milik UHB, maka teman-teman harus memiliki sebuah paper. Ya, paper itu tentunya harus disesuaikan dengan artikel template-nya atau template dari artikelnya yang sudah disediakan pada jurnal ini. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada template artikel PIMAS, ya, tinggal diklik saja, pilih klik kanan, maka dia diarahkan ke sebuah Google Docs ya, teman-teman di sini. Lalu untuk mendownload template tersebut ya, teman-teman pilih file, lalu pilih download. Nah, di sini ada download, pilih yang menu Microsoft Word gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal menunggu saja ya, menunggu template terdownload dengan baik pada komputer Anda. Kalau sudah show in folder, maka teman-teman bisa melihat ini adalah template artikel yang sudah disesuaikan. Nah, teman-teman sekarang sudah memiliki template artikel dari jurnal PIMAS. Di sini kita pilih enable editing. Jadi semua artikel yang masuk pada jurnal PIMAS ini harus menggunakan template yang sudah disediakan ya. Teman-teman misalnya dari judulnya ini ukurannya 18 poin gitu ya. Lalu ada nama autornya, afiliasinya, emailnya, kemudian untuk yang ini tidak perlu diisi, ini diisi oleh editor, ini juga diisi, jadi teman-teman tinggal menyesuaikan judul, ukurannya, space-nya, dan sebagainya. Nah, di sini juga harus sesuaikan dengan abstraknya, template-nya harus sesuaikan dengan artikel template yang sudah disediakan ya, jadi seperti ini. Ya, mengikuti pola template. Karena apa? Kalau tidak sesuai dengan template, maka nanti editor langsung secara otomatis akan menolak artikel Anda dan diminta untuk memperbaiki sesuai dengan template. Nah, anggap saja ini artikelnya sudah teman-teman sesuaikan dan sekarang tinggal langkahnya untuk melakukan upload ya. Jadi kembali ke situs PIMAS-nya. Di sini teman-teman bisa langsung memilih make a submission di sini, tapi untuk melakukan submission teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa checklist preparation yang harus harus disesuaikan ya. Contohnya template-nya harus bentuknya Microsoft Word gitu ya. Kemudian sebelum pernah dipublishkan di tempat lain ya menggunakan ukuran font dan sebagainya ini sudah disesuaikan dengan template. Nah, kalau sudah teman-teman sekarang melakukan register dulu lebih dahulu di sini. Nah, di sini registernya adalah memasukkan nama misalnya ya. Eee, saya akan buat nama contoh saja. Ini kemudian afiliasi adalah nama kampus teman-teman bekerja ya ataupun instansinya. Lalu country-nya adalah Indonesia. Ya, di sini saya pilih Indonesia. Lalu untuk akses loginnya teman-teman itu menggunakan email aktif ya. Email aktif misalnya saya menggunakan emailnya saya, lalu username-nya adalah Banyu Studio. Misalnya seperti ini, lalu saya masukkan password. Nah, lalu ulangi passwordnya. Nah, jika seperti ini, jika teman-teman ternyata berminat sebagai reviewer juga di jurnal ini, boleh dicentang yes request the reviewer role ya. Namun jika tidak, maka cukup centang yang I am not a robot gitu. Nah, ini sudah kalian isi ya di halaman register ya, lalu klik register. Nah, kalau ini sudah ada ya, misalnya ini ada seperti ini berarti artinya adalah email saya sudah digunakan oleh mungkin sudah saya daftarkan ya, saya akan ganti email. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini coba saya masukkan, lalu saya registerkan. Nah, di sini teman-teman proses registrasi berhasil ya. Nah, di sini ya.
Kita coba make a new submission ya di sini. Nah, maka secara otomatis seperti ini. Namun teman-teman ada kalanya beberapa case gitu ya, beberapa case teman-teman tidak bisa melakukan submit artikel ya. Misalnya di sini caranya adalah pilih di sini di profilnya, pilih view profil, lalu pastikan di roles-nya teman-teman centang autornya ya, autornya ya. Jadi kalau autornya tidak dicentang maka teman-teman tidak bisa melakukan submit artikel. Ya, oke, saya ulangi ketika saya keluar dulu ya. Jadi ketika saya login ya, masukkan username lalu passwordnya. Di sini lalu saya login ini. Nah, kalau sudah login di sini teman-teman akan melihat sebuah dashboard ya. Di sini ada MyQQ. Nah, ini untuk urutannya, lalu archived jika teman-teman beberapa paper telah diarsipkan. Nah, untuk membuat submisi baru, teman-teman pilih new submission. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada beberapa form. Nah, pilih section misalnya di sini karena artikel jadi artikel, lalu dia dicentang semua ya di sini. Oke. Nah, jika teman-teman ada sesuatu yang bingung ya, boleh ditambahkan komentar di sini ya. Misalnya komentar untuk editor. Nah, kemudian pilih save and continue di sini ya. Nah, di sini teman-teman langsung diminta untuk melakukan submission file ya, yaitu memilih select artikel komponen ya, misalnya artikel teks. Di sini tinggal ngupload file ya. Ngupload file adalah artikel kalian yang sudah disesuaikan dengan template ya. Tadi misalnya ini. Nah, ini Microsoft Word sudah disimpan. Lalu pilih continue saja, lalu continue, lalu dikonfirm, maka pilih complete. Nah, sekarang teman-teman sudah masuk pada upload submission. Nah, klik save and continue. Lalu di sini masukkan metadatanya ya. Misalnya ini judul artikelnya ya. Judul artikel saya. Jadi teman-teman kalau di sini punya sebuah judul artikel tinggal di copy saja. Misalnya seperti ini, tinggal memasukkan judul artikelnya. Nah, ya. Lalu subtitle itu jika ada ya. Kalau tidak ada ya tidak masalah ya. Yang penting pastikan yang ada tanda bintang seperti ini harus dimasukkan. Lalu abstraknya dimasukkan yang bahasa Indonesia ya, karena ini memang jurnal bahasa Indonesia, jadi silahkan masukkan yang abstrak yang bahasa Indonesia. Jadi copy paste aja. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman memiliki kontributor lain atau penulis lain, misalnya di sini ada 3 penulis gitu ya. Lalu misalnya kita tinggal pilih add kontributor. Nah, misalnya namanya siapa? Misalnya Joko gitu ya. Misalnya di sini nah, lalu misalnya di sini emailnya dia ya, Joko Samantha at misalnya gitu. Lalu country-nya, lalu di sini kita masukkan nama negaranya, misalnya kalau dari luar negeri boleh ya. Lalu di sini afiliasinya adalah afiliasi tempat kontributor ini bekerja gitu ya. Nah, di sini ya, lalu kita klik sebagai autor ya. Nah, tapi kalau misalnya dia adalah seorang yang melakukan proses yang menguploadnya, maka kita pilih yang principal contact for editorial correspondence ya, kalau dia sebagai koresponden. Tapi kalau tidak, maka kita tidak perlu mencentang ini. Nah, lalu kita klik save. Nah, sekarang sudah ada 2 author di sini ya. Nah, untuk keywords ini adalah keyword yang sudah ada di sini ya. Misalnya di sini teman-teman membuat sebuah keyword gitu. Ya, keywordnya cukup pisahkan dengan kita ketikkan ya, misalnya keyword di sini koma gitu ya, keyword 2. Nah, maksimal keywordnya adalah 5. Nah, untuk referensi adalah ini ya, teman-teman ya, referensinya adalah dari daftar pustaka yang sudah teman-teman tambahkan. Nah, misalnya daftar pustakanya di sini, saya masukkan langsung otomatis di sini. Nah, seperti ini ya daftar pustakanya. Lalu biar lebih rapi tolong di enter seperti ini. Ya, per nama itu di enter. Mungkin ya. Oke. Nah, anggap saja seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau udah keyword sudah masuk ya, kemudian judulnya sudah ada, atribusinya sudah ada. Nah, sekarang tinggal dipilih save and continue.
Nah, kalau sudah tinggal finish submission. Oke. Nah, setelah mengeklik finish submission ya, teman-teman di sini maka kita tunggu proses upload artikel ke jurnal tersebut ya, ke OJS tersebut. Jadi ditunggu saja proses submitnya. Nanti akan ada pemberitahuan dari editor apakah template Anda itu bisa diproses untuk direview oleh reviewer atau tidak ya, karena bisa saja teman-teman tidak mengikuti template yang telah disediakan sehingga artikel dikembalikan, sehingga disuruh untuk melakukan submit ulang ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di submission ini. Nah, ini adalah artikel yang sudah teman-teman submit ya. Nah, kalau melihat prosesnya nanti ini berarti masih sampai tahap submission. Nah, kalau misalnya teman-teman artikelnya lolos, template-nya bagus, atau tata cara nulisnya benar, itu akan masuk pada tahap review. Nah, nanti yang merubah tahap review ini adalah seorang editor, gitu ya. Jadi, ini adalah tahap-tahap teman-teman melakukan proses submit artikel ke jurnal PIMAS ya, OJS ya, yang berformat OJS 3. Jadi begitulah teman-teman cara melakukan submitnya. Nanti ada proses review, copy editing sampai production itu nanti akan akan dilakukan oleh editor. Oke, terima kasih. Nah, untuk tutorial selanjutnya nanti akan saya berikan bagaimana cara melakukan proses revisi dari artikel yang telah direview oleh reviewer. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.